Oke, selamat malam sahabat bediler. Daripada saya melayani kritikan-kritikan yang tidak berguna ya, simple aja kalau saya pribadi langsung saya blok aja daripada buang-buang energi. Dan di video kali ini saya coba review Demit Anu Gen 2. Nah, seperti ini penampakannya ya teman-teman. Demit Anu Gen 2 mungkin di antara teman-teman tidak asing lagi chamber Demit Anu Gen 2. Cuman nanti ada sedikit yang saya bahas tentang chamber Anu Gen 2 ini ya. Mungkin dengan chamber ini di antara teman-teman sudah tidak asing lagi ya, karena sudah banyak pula yang review tentang chamber ini. Tapi nanti saya coba saya jelaskan ya, karena di chamber ini ada beberapa hal yang sangat penting kalian tahu. Oke, kita bahas satu persatu ya tentang chamber Demit Anu Gen 2. Bentuknya seperti ini. Kalau chamber seperti ini ya, dan chamber ini juga teman-teman ya, kemarin ke saya udah nitip, bahkan udah berbulan-bulan dia dengan sabarnya pengen memiliki chamber Demit Anu Gen 2 ini ya. Ya mungkin beliau tahu karena saya sering review, sering kirim-kirim juga, entah itu istilahnya tahu dari temannya, tahu dari saudaranya, pokoknya beliau mengetahui tentang chamber ini ya. Emang keunggulan dari chamber ini ya, coba saya bahas satu-satu ya. Kalau chamber emang semuanya sama, bahan dari pertamanya itu segi 4. Tapi kalau misalkan Demit Anu Gen 2 ini ya, waktu bahannya itu ketebalannya itu mengikuti dari ini ya, mengikuti dari ini. Kalau misalkan chamber pada umumnya itu kalau misalkan bahannya ya segini ya, nih segini. Nah segini bahannya utuh ya, paling beda-beda tipis, lalu dimasukin ke mesin CNC, langsung dimodif dibikin seperti biasalah, dibuatkan lubang transfer, terus dibuatkan ruang tampung angin, terus ada ini ya, ada rumah hammer semacam tusuk mimis, terus ada laras ya, seperti itu ya pada umumnya kalau chamber. Nah kalau untuk Demit Anu Gen 2 waktu kita proses ya, kenapa saya menyampaikan seperti ini, mungkin karena emang saya dari 88 jadi paham betul ya. Nah ini sedikit istilahnya supaya diantara teman-teman tahu aja bahwa chamber Anu Gen 2 kenapa itu tidak produksi banyak ya, karena pengerjaannya satu membutuhkan waktu yang cukup lama, terus bahan yang beda pada umumnya. Karena Demit Anu Gen 2 kalau misalkan kita proses ini ketebalannya mengikuti ketebalan ini ya, bukan mengikuti istilahnya, bukan mengikuti ini langsung ke sini, enggak. Ini dari sini dulu, ini ketebalannya tebal banget ya, ketebalan banget, seutuhnya segini ya, seutuhnya segini waktu masuk proses mesin CNC ya. Nah seutuhnya segini nih teman-teman ya. Nah udah kita masukin ke mesin CNC, terus di sini kita ada semacam motif-motifan, bubut-bubutan semacam itu ya. Nah ini kan rumit banget ya modif-modifannya, ada semacam lekukan seperti ini gitu ya. Kalau manualan mungkin ini memakan waktu yang cukup lama ya. Terus di sini juga jadi desainnya nggak asal gitu ya nih. Nah, di sini ada semacam kayak gini ya. Padahal ini bukan mur atau bukan baut, ini sekedar modifikasi aja teman-teman. Untuk reelnya juga hari ini reel Picatinny. Seperti biasa kalau chamber ada reelnya, ada motif-motifan. Tapi untuk
anu Gen 2 ini pengerjaannya benar-benar emang sulit ya. Terus coba kita bongkar ya, itu salah satunya kenapa demit anu Gen 2 ini lambat di dalam proses, terus agak dibatasi gitu ya, karena emang pengerjaannya itu lebih sulit ketimbang chamber-chamber lainnya, dan bahannya pun beda pada dengan umumnya, karena untuk memproses chamber anu ini bahannya dari pertamanya itu membutuhkan ketebalan yang sangat tebal teman-teman ya. Terus kita bongkar nih teman-teman ya, itu salah satunya di bagian chamber. Terus kedua di sini, kalau misalkan kita beli chamber ini ya, soalnya gini teman-teman, ada ke saya mau order chamber, ditanya tentang akurasi, terus larasnya panjang berapa. Nah itu saya yang bikin bingung lah, kadang-kadang jengkel gitu ya. Oke, kita buka. Kalau misalkan order chamber ya, kita dapatnya segini aja ya. Terus di sini ada adapter regulator yang mau nanti pakai regulator ya. Untuk ke chamber ini tidak bisa PNP regulator. Jadi kalau misalkan kita mau pakai regulator nih, wajib wajib ada ininya ya, ada adapternya ya nih. Nah seperti ini, dapat adapter regul, nggak dapat regulator ya, cuman dapat adapternya aja. Coba kita bongkar di bagian depan dulu nih ya. Nah di sini ada sambungan dengan memakai baut 6, 1 2 3 4. Ini bautnya baut stainless ya. Kenapa memakaikan baut stainless? Supaya posisinya ini tidak karat teman-teman ya. Oke, kita buka satu ya. Ini bautnya. Nah ini udah terbuka teman-teman ya, kita coba buka dulu. Ini adapter penyambung ininya ya. Terus di sini di depan ada manometer. Ini OD-nya OD berapa ini ya? Kalau nggak salah OD 19. Terus seperti biasa, kalau misalkan kita buka, ini ada ruang tampung anginnya. Ruang tampung anginnya cukup besar banget. Sebenarnya saya juga suka banget dengan chamber ini ya. Terus di sini ada o-ring ini untuk menahan kebocoran kalau misalkan kita isi angin supaya tidak bocor ya. Dan o-ring ini sangat cukup kuat banget ya. Terus di sini seperti biasa ada pernya, kalau bawaannya ini bar custom dari 88. Semua yang diproses dari 88. Untuk per palapnya seperti ini custom ya. Ini tidak dijual di pasaran, semacam kerucut. Kenapa ini dibikin kerucut? Jadi gini teman-teman ya, kalau misalkan ini dibikin istilahnya enggak kerucut, nanti kalau misalkan di sini ada tekanan ya, tidak dibikin kerucut. Di sini nanti ada
mengalami apa, bengkok gitu ya. Jadi dipandangnya juga nggak enak ya kalau bengkok, dan kerjanya juga nggak maksimal. Berhubung ini kerucut seperti master rem. Nah, master rem motor juga ya, kenapa dibikin seperti itu? Karena sistem pegasnya itu maksimal banget ketimbang yang lonjong seperti biasa ya. Ini bahannya stainless ya, dibikin kerucut saya gini. Terus untuk teflon pentilnya ini ya, nah ini sangat, walaupun bawaannya sangat kuat banget ya, daripada istilahnya kita ambil beli Sustapek kayak gitu, nggak usah lah menurut saya. Kalau misalkan dari kita, ini sangat kuat. Nah itu diantaranya ada pentil, ada per, terus di dalamnya jangan lupa di sini nanti ada o-ring kecil teman-teman ya. Ini sangat berpengaruh juga, jangan disepelein ya o-ring kecil ini. Nanti coba saya colok lagi ya. Nah ini udah dapat, kita congkel pakai alat khusus bikinan sendiri nih ya tuh. Nah ini o-ring ini kalau misalkan kita rakit, nah ini wajib ini khusus yang pemula, jadi wajib tahu jangan sampai ketinggalan o-ring ini ya. Terus kalau misalkan udah ini ya, udah ibaratkan kita setting rakit sendiri, udah beres lah pokoknya. Terus terakhir mungkin di antara teman-teman ya, ini kalau misalkan mau pasang ventil palap ini, jangan lupa ini o-ring yang tadi ya, o-ring yang kecil ini nih teman-teman ya. Nih yang o-ring kecil ini saya nggak tahu ukurannya, pokoknya dikira-kira aja. Di sini kalau misalkan cirinya ya, kalau misalkan kita masukin ke as ini sedikit agak seret ya, karena o-ring ini fungsinya itu kalau misalkan unit kita sekali-kali ditembakin ya, itu tidak mengalami kebocoran dari ke belakang gitu ya. Jadi anginnya itu langsung ke lubang transfer tanpa ada hembusan angin ke sini. Nih diantaranya o-ring ini wajib diperhatikan. Cara masangnya, kalau misalkan kita mau masang jangan dipasangkan langsung ke sini ya. Nih jangan dipasangkan ke sini. Ini o-ring ini kita ambil chambernya lalu masukin ke dalam ya. Nah ini udah masukin ke dalam. Kalau misalkan udah masukin ke dalam ke lubang transfer itu sampai mentok, nanti kalau misalkan yang lurus teman-teman ya. Nah kalau misalkan udah masuk, coba di colok-colok ya, cuman jangan ininya jangan tajam, ini tumpul aja biar istilahnya lusilnya itu nggak luka. Nah, dipresisikan, agak digencetin gitu, ngepres ke bagian chamber, ke dinding chamber. Nah kalau misalkan ini udah ngepres, baru pasang ini pentilnya ya. Nah pasang pentilnya, lalu per bawaannya ini ya. Apakah per ini harus diganti atau enggak ya, terserah. Menurut saya kalau misalkan untuk belajar setting, menurut saya kalau misalkan mau belajar nggak usah punya pikiran digonta-ganti aja ya. Saya juga di sini banyak per ya, nih tuh kelihatan kan. Nah situ saya banyak per teman-teman ya. Jadi per itu perpaduannya enaknya gimana, saya juga butuh proses teman-teman ya. Kalau misalkan tetap pengen mau diganti, jadi nggak langsung ganti aja, jadi harus ada penyeimbangan teman-teman ya. Ibarat kita aja teman-teman ya, harus ada penyeimbangan, jangan sampai istilahnya jajan terus gitu ya, belanja terus, pemasukannya nggak ada, jadi nggak seimbang teman-teman, yang ada bikin pusing. Nah seperti itu teman-teman, mau intinya mau per apa aja, yang penting ada penyeimbangan. Nah itu saya pembahasan singkatnya aja. Lalu ke belakangnya teman-teman, perlu diketahui juga tentang chamber Anugen 2 ini ya, karena nggak banyak orang tahu juga. Kebetulan saya dari 88 juga mesti
tahu lah, pasti tahu gitu ya teman-teman ya. Ini untuk apa, untuk mengetahui aja sebelum ambil chamber ini. Ya jelas kalau misalkan chamber ini ya banyak keuntungannya menurut saya pribadi gitu ya, pengen ya ini chamber ini, cuman terus terang aja saya belum sempet gitu ya untuk apa, untuk menyimpan gitu nanti ya. Tapi sewaktu-waktu saya pengen menyimpan chamber ini ya untuk dijadikan chamber legend pokoknya. Nah terus udah dibahas yang tadi, langsung ke bagian ini. Kalau ini saya nggak usah dibongkar lah ya, nih jelas kalau dari kita prosesnya udah CNC, dalamannya full stainless, terkecuali di sini ada adapter laras dibuatnya kuningan. Kenapa dibuat kuningan? Supaya tidak karat, karena ini berhubungan dengan udara. Udara itu berhubungan juga dengan istilahnya air ya. Kalau misalkan ada udara, di situ ada air. Nah, seperti itu teman-teman ya. Terus ke sini nih, selain stainless, tusuk mimis segala stainless, baut-baut stainless ya. Cuman ini aja kuningan, terus baut larasnya di sini ada 1 2 3 untuk pengikat. Tujuannya ini yang satunya agak besar untuk adapter laras. Cuman kalau misalkan mau langsung PNP juga, mungkin aja laras kalau misalkan di baut 4 itu lebih kuat ya, biar enggak landai, enggak goyang gitu ya. Nah lanjut langsung ke sini ya. Nah di sini keunggulan dari Demit Anugen 2, di sini dipakaikan itu semacam adapter ya di sini. Di bagian ini ya, di bagian hammer ini ya, as hammer ini. Nah ini dipasangkan baja harden teman-teman ya. Nah dipasangkan baja harden seperti ini. Nanti saya buka ya. Biasanya kalau chamber-chamber pada umumnya ya, yang dibuat itu baja hardennya ya di sini aja, kuku trigger ini ya, bukan kuku macan, ini kuku trigger ya teman-teman. Nah ini kuku trigger ya, sekali lagi bukan kuku kucing atau kuku macan, ini kuku trigger. Ini dibuatnya kalau dari kita ini baja harden ya. Nah, kenapa di sini dipasangkan di as hammer baja harden lagi? Jadi gini ya alasannya, ini kan baja harden nih teman-teman ya. Kalau misalkan ini kuat terus ketemu stainless, sekali lagi ini kan baja harden ketemu stainless, itu yang kalah pasti stainless, karena ini benar-benar istilahnya baja harden ya. Baja harden ini kalau misalkan kita bor ya, kalau misalkan kita bor dengan bor-bor model yang order di Indonesia ya, pokoknya apalagi bor-boran yang ada belanja di pasar-pasar malam itu, apalagi itu ya. Ini yang istilahnya punya merek aja yang beredar di Indonesia, ini kalau kita bor itu nggak kuat teman-teman baja harden ini ya. 88 juga untuk istilahnya ngedesain baja harden ini memerlukan pisau khusus ya, khusus dari luar, pokoknya nggak saya sebutkan, pokoknya dari luar khusus untuk mengalahkan si baja harden ini. Oke, kita buka ini yang ada nempel di hammer ini ya, baja hardennya seperti apa, kenapa harus pakai baja harden. Jadi sekali lagi ya, kalau misalkan ininya kukunya baja harden terus ketemu stainless, pasti yang kalah stainless ya. Kalau ini kukunya udah baja harden, terus di sini ditambahin istilahnya baja harden ketemu baja harden tidak saling mengalahkan. Nah intinya seperti itu, karena suka ada di antaranya yang suka ngelos di koka ngelos. Nah itu yang kalah ininya teman-teman, asnya ya, itu sedikit istilahnya lester gitu, cacat, jadi nggak mau nyantol. Nah seperti itu teman-teman, coba kita dibuka aja ya supaya tahu ini. Cuman ini agak sedikit susah, mungkin sama saya di skip dulu ya, ini susah banget.
Nah, seperti ini teman-teman baja harden yang tadi saya sebutkan. Udah saya lepas di bagian sini. Selain ini kegunaannya untuk menyantelkan si kuku trigger itu, ini juga fungsinya untuk supaya as ini biar tidak ada pergeseran entah itu ke kanan atau ke kiri. Oke, seperti itu ya keunggulan di belakang sini di bagian baja harden, cancel kokang, as hammer, terus kuku trigger ya. Ini coba kita pasang lagi ya teman-teman ya. Nah, ini baja hardennya udah saya pasang lagi. Terus lalu kita triggernya pasang, rumah trigger bersama kuku macan. Kalau saya bilangnya kuku macan teman-teman ya, tapi ya itu mah sama aja lah. Menurut teman-teman apa ya? Tuh salah teman-teman ya, bautnya jangan sampai salah. Maklum ya, kadang manusia itu tempatnya salah, jadi kita belajar itu dari kesalahan teman-teman ya. Nah oke, setelah ini lalu coba ini berfungsi enggak, coba ya. Nah ini berarti berfungsi, udah kayak gini. Lalu pasang pernya. Untuk pernya kalau dari kita dari 88 memakainya krem teman-teman nih, seperti ini ya, memakainya krem. Nah seperti ini ya, memakainya krem untuk hammernya, pemukulnya. Oke, coba kita coba ya, ini apakah berfungsi apa enggak. Nah ini berfungsi. Terus di sini kalau misalkan di sini ada setelannya, kalau misalkan kita ditarik ini ngeplos, berarti yang disetel ada di sini nih. Di sini ada dua buah baut. Satu diantaranya untuk yang baut pertama ini, yang dekat tuas ini ya. Nah di sini ini untuk kesensitifan. Kalau misalkan tidak suka sensitif, ini bisa disettingkan di sini. Sebaliknya kalau misalkan kekerasan bisa juga disetting di sini. Dan ini untuk spasi ya, spasi celah. Spasi itu kalau misalkan kita tarik ya sedikit di sini, kemungkinan ada spasi jeda, jadi nggak begitu nempel langsung meletus. Nah seperti itu, spasi itu fungsinya seperti itu ya. Kalau misalkan di sini di setting ini untuk spasi, kalau spasi itu sekali lagi kalau kita tekan di sini ada jeda sedikit beberapa mili mungkin ya, lalu meletus. Dan ininya untuk sementara tidak saya pasangkan dulu, nanti saya akan cek ulang kembali. Padahal dari markas kalau misalkan kita pesan chamber, di sana udah dites kebocoran, baut-baut. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan kita order chamber ada niatan rakit-rakit sendiri, coba kita cek kembali ya. Tidak menutup kemungkinan ya, siapa tahu tadi juga kan manusia itu tempatnya salah ya, siapa tahu di sananya di markasnya, karena yang pinter itu kan bosnya teman-teman ya. Kalau bos mah jangan dibilang, namanya juga bos itu ya, otak istilahnya, desain segala macam-macam gitu ya. Oke, videonya mungkin segitu dulu teman-teman. Ini juga saya mau beres-beres
Regulatornya juga udah disiapin, udah saya presisikan. Terus di sini saya ada beres-beres apa ini? Serombong laras dari 88. Terus di sini ada laras juga yang rencana saya mau tes. Terus di sini ada black end. Ini lagi proses laras. Terus ini lagi ngetes juga, ada bengal ya. Terus ada viral. Ini viral udah lama, hampir 1 tahun. Kemarin emang orangnya udah konfirmasi ke saya, bahkan udah istilahnya diberesin gitu ya, udah diberesin. Tapi sementara katanya dia berhubung kerja mau nitip dulu, minta dirawat ya. Pasti saya rawat teman-teman ya, entah itu dari kebocorannya, dari apanya gitu. Dan untuk di video selanjutnya saya ada rencana perawatan unit ya. Ini khusus yang belum tahu aja, perawatan unit. Dan ini di sini ada peredam Hogan Trinden sama HW100. Saya saranin ya buat teman-teman ya, kalau misalkan ambil peredam, ini khusus yang pemula aja. Jangan kepikiran ambil peredam yang gimana-gimana gitu ya. Ini cukup dengan HW100 aja, karena HW100 entah itu HW100 atau Hogan Trinden tidak mengurangi fps, tidak mengurangi akurasi, kadang-kadang kestabilannya bagus gitu. Jangan salah ya, peredam itu membawa faktor. Saya juga kenapa ngomong seperti ini. Di sini udah saya tes bagus, pas di lokasi akurasinya nggak karu-karuan teman-teman. Pas saya lihat, astaga, itu di dalam peredam sekatnya menyon ternyata teman-temannya. Ya mungkin itu. Terus untuk OD-nya saya lebih suka OD 30 kalau peredam. Jadi kalau misalkan kita keluarin angin, itu anginnya itu kayak los gitu. Jadi nggak mendem di peredam yang besar itu. Oke, gitu dulu teman-teman. Videonya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.